Pembacaan firman Tuhan hari ini, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama berbicara tentang mezbah. Yang dimaksudkan dengan mezbah adalah tempat meletakkan persembahan kepada Tuhan. Jadi mezbah adalah tempat meletakkan persembahan kepada Tuhan. Nah, pada zaman dulu mezbah itu dibuat dengan cara menyusun batu-batu. Ya, mereka ambil batu, menyusunnya menjadi sebuah mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, pendirian mezbah selalu berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan. Ya, jadi tidak sembarangan mezbah itu didirikan, tetapi ketika mezbah didirikan itu artinya berkaitan dengan persembahan korban. Ya, persembahan korban kepada Tuhan. Dan orang Israel selalu meletakkan persembahannya itu di atas mezbah. Ya, di atas mezbah. Nah, pada zaman sekarang secara fisik, ya, secara fisik seperti yang dilakukan oleh orang Israel dulu, tentu tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi tubuh-tubuh mezbah. Tetapi kegiatan yang berkaitan dengan mezbah masih terus ada sampai saat ini. Misalnya seperti kegiatan ibadah yang di dalamnya ada doa, ada pujian, dan ada persembahan yang berupa uang, kemudian berupa hewan ternak, hasil bumi, dan natural lainnya. Setiap orang yang mendirikan mezbah selalu berupaya, ya, setiap orang yang mendirikan mezbah selalu berupaya untuk taat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan sikap hidup dan segala yang dimilikinya. Nah, dalam pembacaan kita hari ini dikisahkan bahwa Raja Daud juga mendirikan sebuah mezbah. Ya, mendirikan sebuah mezbah. Nah, pendirian mezbah ini dilatar belakangi oleh penyakit sampar atau wabah sampar yang menewaskan banyak rakyat Israel. Kalau kita baca tadi ada sebanyak 70.000, ya, 70.000 orang Israel yang meninggal karena wabah sampar tersebut. Nah, wabah sampar itu terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh Daud, tetapi penyakit sampar itu menimpa seluruh bangsa Israel. Diceritakan bahwa Raja Daud mulai mengandalkan kekuatan dirinya. Dia mulai mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi. Karena itu Daud memutuskan untuk melakukan sensus penduduk. Ya, dia memutuskan untuk melakukan sensus penduduk, dan dengan tujuan untuk mengetahui berapa banyak orang Israel yang bisa diandalkan menjadi tentara dan berapa potensi jumlah pajak yang bisa dipungut. Jadi dia menyuruh orang untuk melakukan sensus. Kalau di sini, kalau kita baca di bagian awal dari 2 Samuel 24 itu dikatakan bahwa mereka melakukan sensus itu selama 9 bulan 10 hari atau 10 bulan 9 hari begitu. Ya, begitu lamanya mereka melakukan sensus. Kemudian melaporkan kepada Daud ada sekian penduduk. Jadi Daud ini mulai merasa bahwa saya bisa menjadi penguasa sudah ini terus karena memiliki kekuatan militer yang kuat. Kemudian orang yang membayar pajak juga menjadi banyak. Dan hal ini, ya, tindakan Daud tersebut
tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tindakan yang dilakukan oleh Daud itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika Daud mulai melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus seorang nabi yang namanya Gad untuk menyampaikan hukuman kepada Daud. Ya, menyampaikan hukuman. Kalau kita baca tadi, Daud itu diminta untuk memilih 3 dari hukuman yang diajukan oleh Tuhan. Ya, Tuhan suruh sama Gad, jadi Gad kasih sampaikan sama Daud, ini ada 3. Ya, ada 3 pilihan, mana yang kau pilih? Kalau kita lihat pilihan yang pertama dan pilihan kedua, pilihan pertama dan pilihan kedua itu berhubungan dengan manusia. Tetapi hukuman yang ketiga itu tidak lagi berhubungan dengan manusia. Maksudnya kan dia suruh melarikan diri, menyerahkan diri, apa segala macam itu toh. Dan Daud tidak menjawab, dia tidak memilih. Tetapi dia hanya berkata, coba kita lihat ayatnya yang ke-14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Karena dia tahu bahwa ketika dia jatuh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang panjang sabar. Ya, dia di situ dikatakan Tuhan itu besar kasih sayangnya. Tidak mungkin Tuhan memusnahkan dia. Nah, sehingga akhirnya Tuhan mendatangkan penyakit sampar yang mewabah di antara orang Israel dan menewaskan begitu banyak orang. Ya, tadi saya ke awal sudah dikatakan ada 70.000, ya, begitu banyaknya. Nah, hati Daud sangat sedih, sikap dan perbuatannya yang ambisius menyebabkan kemusnahan bangsanya. Karena itu Daud memohon kepada Tuhan di ayatnya yang ke-17, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya, ini pengakuan Daud kepada Tuhan, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Ada permintaan Daud supaya Tuhan jangan memusnahkan bangsa Israel. Ya, jangan memusnahkan bangsa Israel. Dia mengaku bahwa Tuhan, saya yang salah, saya yang bikin kesalahan, saya yang ambisius. Kalau begitu, acungkanlah tanganmu kepadaku saja dan kaum keluargaku, jangan kepada bangsa ini. Ya, itu pengakuan Daud. Nah, kemudian kita baca terus bahwa dikatakan Tuhan berkenan kepada pengakuan dan permohonan Daud. Tuhan berkenan kepada pengakuan dan permohonan Daud. Dan karena latar belakang itulah Daud mendirikan mezbah di tempat pengirikan Arauna. Ya, dari latar belakang itulah kemudian Gad datang lagi menyampaikan kepada Daud, sekarang kau dirikan mezbah di tempat pengirikan Arauna. Kenapa tempat itu dipilih? Karena di tempat itulah malaikat Tuhan menghunus pedangnya untuk memusnahkan Yerusalem. Ya, jadi dia sudah berjalan dari ujung. Ketika dia sampai di Yerusalem, ketika dia sampai di tempat pengirikan Arauna, ketika dia mau mengacungkan tangan, kan waktu itu kalau dia mengacungkan tangan ke tempat itu, maka tempat itu akan dilanda oleh wabah yang namanya sampar. Tetapi ketika sampai di situ, Tuhan, tadi kalau kita baca, Tuhan akhirnya memerintahkan kepada malaikat itu untuk tidak memusnahkan Yerusalem, untuk menurunkan tangannya supaya jangan memusnahkan Yerusalem. Nah,
Di tempat itu Daud dan seluruh rakyat dipanggil untuk mempersembahkan korban syukuran. Ya, di situ tadi dikatakan bahwa Arauna, pemilik tempat pengirikan itu punya tempat pengirikan, kemudian punya lembu, kemudian alat-alat pengirik itu bisa dia bilang ambil sudah raja, pakai sudah itu untuk membuat mendirikan mesbah, pakai sudah itu menjadi korban, untuk bakar itu korban, pakai sudah itu alat-alat pengirikan, dia bilang begitu. Tetapi Daud bilang tidak begitu maksudnya saya harus beli, karena saya tidak mau tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tanpa membayar apapun. Jadi di sini ada pengorbanan yang dilakukan juga oleh Daud, sehingga dia membeli tempat itu beserta lembu-lembunya, dikatakan 50.000 shikal perak. Itu jumlah yang sangat banyak, ya, jumlah yang sangat banyak. Daud dan seluruh rakyat harus kembali beribadah kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Jadi di sini Daud ditegur oleh Tuhan agar supaya dia kembali mengajak seluruh rakyat Israel, bangsa Israel, untuk beribadah hanya kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Tidak perlu dia mengandalkan kekuatan militernya, tidak perlu dia mengandalkan kekuatan ekonominya. Jadi Bapak Mama sekalian, wabah yang menyebabkan kematian dapat saja diizinkan oleh Tuhan untuk menimpa manusia. Ya. Kita tahu bersama bahwa kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh kepandaian manusia menyebabkan sebagian besar manusia menjadi ateis, menjadi orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Terjadi banyak sekali di akhir-akhir ini, terjadi banyak sekali pelanggaran seksual. Ya, kemudian ada praktek-praktek bisnis yang kotor, kemudian eksploitasi lingkungan hidup, dan demi alasan keamanan dan pertahanan, ada banyak negara-negara maju mulai mengembangkan yang namanya teknologi mikrobiologi, yang kalau dikelola dengan cara yang keliru dapat mendatangkan kemusnahan massal. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita semua kembali diingatkan oleh Tuhan, ya, kita diingatkan oleh Tuhan untuk bertobat dan mengandalkan Tuhan. Kita memang butuh teknologi canggih, kita membutuhkan pemikiran-pemikiran cerdas, namun semua itu tidak dapat menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Papa Mama, keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita tadi kita juga melihat bahwa Daud meresponi perintah Tuhan dengan cepat. Ketika Daud datang kasih tahu, dia langsung melakukan itu. Dia tidak menunda-nunda. Nah, ini menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Ya, ini menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia membeli ladang Arauna dan mendirikan mesbah bagi Tuhan di sana. Ya, di atas tanah yang dibelinya itu, Daud menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan berkenan kepada ibadah itu, dan tulah itu berhenti menimpa Israel. Bapak Mama sekalian, kita juga dipanggil untuk membangun mesbah bagi Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Artinya, setiap keluarga Kristen harus beribadah kepada Tuhan. Kehidupan doa dan penyembahan kepada Tuhan harus menjadi ciri khas keluarga Kristen. Karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan wabah yang menakutkan. Tetapi mari kita menghadapinya dengan iman. Kita berdoa dan memuji Tuhan. Kita tetap melakukan perbuatan yang baik dan kudus. Kita tetap mematuhi ketentuan-ketentuan kesehatan yang pada dasarnya merupakan sikap
dan perilaku ibadah kita. Dengan cara seperti itu, kita mendirikan mezbah kita yang di atasnya kita mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Sikap taat kepada perintah Tuhan harus dilakukan dalam tenggang waktu yang cepat, tanpa kita menunda dan mengulur waktu. Kadang ada orang yang disuruh, misalnya dia masih muda, kau hidup macam begini terus, ayo sudah, taat sama Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, melakukan hal-hal yang baik, berhenti membuat keonaran. Lalu jawabannya apa? Kadang-kadang dia, saya kan masih muda, masih panjang sekali saya punya waktu, nanti saja, kapan-kapan. Nah tiba-tiba kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian apa? Meninggal dalam keadaan yang tidak bertobat. Banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Tunggu nanti kalau sudah tidak berdaya apa-apa lagi. Pada saat dia masih kuat, dia merasa bahwa hidupnya itu miliknya sendiri. Dia boleh melakukan apapun semaunya dia karena dia masih kuat. Nah, kalau sudah misalnya sudah mulai sakit-sakit, apalagi lumpuh, mulai berteriak, Tuhan, saya kepingin kasih dulu saya kesembuhan, Tuhan. Kalau saya sembuh, Tuhan, saya kerja sudah apa saja yang Tuhan mau suruh saya kerja sudah. Tapi itu kan sudah terlambat. Jadi, kalau kita mau mendirikan mezbah bagi Tuhan, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita lakukannya mulai dari sekarang. Jangan menunda waktu, jangan mengulur-ulur waktu. Ya, jadi kalau Tuhan memerintahkan untuk beribadah, maka umat Tuhan harus melakukannya secepat mungkin. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda ibadah. Karena apa? Karena kebiasaan menunda dapat berakibat serius. Ya, mari kita belajar dari sikap Daud yang dengan penuh ketaatan melakukan perintah Tuhan, dan bisa kita saksikan apa dampak dari ketaatan yang segera tersebut. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya Daud bilang, tunggu dulu sedikit, besok saja atau lusa saja. Karena penyakit sampar itu tadi itu hanya berapa hari saja? 1 hari ya, 1 hari, 1, 2, 3 hari. Tapi yang meninggal itu sudah 70.000. Kalau dia 5 hari, 6 hari, 1 bulan seperti wabah yang corona yang ada sekarang ini, saya tidak tahu lagi bisa musnah semua orang-orang Israel waktu itu. Tetapi Daud segera melakukan itu, dan ketaatannya yang segera itu berdampak positif bagi bangsa Israel. Tuhan menghentikan wabah sampar pada saat itu. Beribadah kepada Tuhan tentu tidak bisa dipisahkan dari sikap dan perilaku berkorban. Ya, ada sesuatu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Korban yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak sekedar korban materi. Jadi jangan karena kita banyak uang, ya sudah. Ada banyak orang itu yang melakukan ini. Misalnya ada PA di dia punya rumah. Ada PA di dia punya rumah, karena dia banyak uang, dia bilang sama yang pimpin ibadah, sudah telepon, sudah tidak usah datang, tidak apa-apa, biar kami berdoa ini apa, nanti saya antar saja ini uang. Pernah terjadi ya, di lingkungannya kita pernah terjadi itu ya. Biar saja kita antar saja ini uang ini, tapi tidak usah datang beribadah di satunya rumah. Ya. Tuhan tidak menuntut itu saja. Tidak hanya materi tetapi juga korban dari aspek waktu dan tenaga. Ya, aspek waktu dan tenaga. Kalau kita tidak memberikan waktunya kita tidak kasih kita punya tenaga, kadang-kadang kan kita hanya mau pergi ke gereja saja, habis itu pulang habis sudah. Tidak ada lagi sesuatu yang kita lakukan berupa waktu atau tenaga yang kita persembahkan untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Pada prinsipnya, seseorang yang ingin mendirikan mezbah bagi Tuhan lalu menyelenggarakan ibadah dipanggil untuk mengorbankan keinginan-keinginan duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan.
sikap hidup yang beribadah kepada Tuhan pasti akan mempengaruhi keseharian hidupnya kita. Dampak hidup yang beribadah akan nampak dalam perilaku hidupnya kita. Kita akan cenderung menjadi orang yang saleh, bukan orang suci ya, tapi orang yang saleh artinya orang yang taat, yang hanya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dan hidup dalam pertobatan yang tidak pernah berhenti. Ya, hidup dalam pertobatan yang tidak pernah berhenti. Kita akan berupaya setiap hari untuk memperbaharui hidupnya kita. Kita akan berusaha untuk memperbaharui diri. Berubah dari kehidupan yang dosawan menjadi kehidupan yang kudus. Ya, kehidupan yang kudus. Nah, kemudian kita juga akan menjadikan diri kita sebagai korban yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, jika kita mempersembahkan diri kita untuk memuliakan Tuhan, maka kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan ternyata bahwa ketaatan kita kepada Tuhan akan berakibat kebaikan dan keselamatan bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama kita. Mari kita masing-masing, baik secara pribadi maupun secara berkeluarga, kita mendirikan mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita dan mempersembahkan semua yang ada pada kita, mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Amin.